Saya terlambat. Kenapa kau terlambat? Saya baru melihat kerajaan Saba. Kerajaan itu sangat makmur dan diperintah oleh seorang ratu bernama Bilqis. Tapi Kenapa? mereka menyembah matahari. Apakah kau tidak bohong? Saya tidak bohong. Nabi Sulaiman alaihissalam pun tertarik dengan cerita Hudhud dan bermaksud mengajak Ratu Bilqis untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman alaihissalam pun menulis surat kepada Ratu Bilqis dan memerintahkan burung Hudhud untuk mengalahkan surat tersebut. Sesampai di kerajaan Saba, burung Hudhud pun menemui Ratu Bilqis di singgasananya lalu meletakkan sepucuk surat. Burungnya cuang amat. Burung apakah itu? Dia sangat cerdik. Lihat, burung itu memberikan surat kepada Ratu Bilqis. Oh, dia mengantarkan surat dari Raja Sulaiman. Ratu lalu membaca surat itu. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, bahwa janganlah kamu berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Sesungguhnya aku mengajakmu menyembah Allah Tuhan semesta alam. Hentikanlah cara beribadah menyembah matahari, karena sesungguhnya itu perilaku orang-orang kafir. Setelah membaca surat dari Nabi Sulaiman alaihissalam, Ratu Bilqis bertanya kepada para pembesarnya. Hei para pembesarku, bantu aku dalam menyelesaikan masalah ini. Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan juga memiliki kekuasaan. Apapun perintah ratu akan saya laksanakan. Baiklah, kalau begitu, bawa utusanku ke sini, cepat. Baik, ratuku. Datanglah utusan tersebut. Oh, udah ganti kostum dia. Wahai ratuku, ada apa hamba diminta menghadap? Antarkan surat dan hadiah ini pada Raja Sulaiman. Baik, ratuku. Ratu Bilqis lalu mengirimkan surat balasan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Seorang utusan datang ke kerajaan Nabi Sulaiman dengan membawa hadiah-hadiah untuk meraih hati sang raja. Itu loh nggak ada yang bantuin ganti kostum. Oh dia soalnya partnya langsung ya. Ini surat dari Ratu Bilqis dan hadiah-hadiah ini untuk Raja Sulaiman. Bawalah kembali hadiah ini. Kenapa, wahai Raja? Apakah patut kamu menolong aku dengan harta? Maka apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikannya kepadamu. Tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. Utusan pun kembali ke kerajaan Saba. Ratu Bilqis pun akhirnya berniat mendatangi kerajaan Nabi Sulaiman. Kabar itu lalu diketahui Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam mengajak semua prajurit berkumpul untuk menyambut kedatangan rombongan Ratu Bilqis. Wahai seluruh prajuritku, cepatlah berkumpul. Aku akan memberitahukan kabar penting pada kalian semua. Kabar penting apa, Baginda? Besok Ratu Bilqis akan datang kemari. Persiapkan diri kalian untuk menyambut kedatangannya. Baik, Baginda Raja. Sebelum Ratu Bilqis datang, mari kita memberikan kejutan untuknya. Kejutan apa, Tuhan? Di antara kalian, siapa yang bisa memindahkan istana Ratu Bilqis? Untuk apa kita memindahkan istana Ratu Bilqis ke sini? Supaya dia sadar akan kekuasaan dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, begitu.
saya sanggup, Baginda Raja. Saya akan datang dengan membawa singgasana itu kepada Baginda sebelum Baginda berdiri dari tempat duduk. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya dan lagi dapat dipercaya. Nabi Sulaiman alaihissalam tidak mengomentari sedikit pun terhadap apa yang dikatakan oleh jin ifrit. Tampak ia menunggu tanggapan lain yang mampu menghadirkan singgasana Bilqis yang lebih cepat daripada itu. Sulaiman menoleh kepada seseorang di sana yang duduk di atas naungan. Saya akan membawa singgasana itu kepada Baginda sebelum mata Baginda berkedip. Belum lama, seseorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab menyatakan kalimatnya sehingga singgasana itu muncul di hadapan Nabi Sulaiman. Ia mampu menghadirkan singgasana itu lebih cepat atau lebih sedikit dari kedipan mata ketika mata itu tertutup dan terbuka. Al-Quran Al-Karim tidak menyingkap kepribadian seseorang yang menghadirkan singgasana itu. Al-Quran hanya menggarisbawahi bahwa orang itu mempunyai ilmu dari Alkitab. Al-Quran tidak menjelaskan kepada kita apakah ia seseorang malaikat atau manusia atau jin. Begitu juga Al-Quran Al-Karim sepertinya menyembunyikan kitab yang dimaksud di mana darinya orang tersebut mempunyai kemampuan yang luar biasa. Ini adalah termasuk karunia Tuhanku untuk mencoba aku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya? Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia. Ya Allah, terima kasih atas karunia-Mu. Maha besar Allah. Ratu Bilqis pun datang. Ia sangat takjub dengan pemandangan di depannya. Wow. Istananya di sana sangat mirip sekali dengan apa yang dia miliki. Akhirnya, Ratu Bilqis pun datang dengan para prajurit untuk menemui Nabi Sulaiman alaihissalam. Wow, megah sekali istana ini. Mirip sekali dengan istanaku. Istanamu kupindahkan kemari. Ratu Bilqis pun semakin kagum dan heran dengan mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam yang bisa melakukan itu semua. Ia lalu berjalan di atas lantai kaca yang ia pikir adalah lantai penuh air. Ratu Bilqis pun mengangkat gaunnya karena takut basah. Tidak usah diangkat. Ini bukan air. Benarkah? Benar, Ratu. Inilah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Tuhanku, maafkan aku tidak mengenalmu. Matahari yang selama ini aku sembah bukanlah Tuhanku. Ya Allah, jaga dan lindungilah aku. Aku berjanji akan berserah diri kepadamu. Terima kasih sudah membuka pintu hatiku. Maka sejak saat itu pun kedua kerajaan saling menjalin kerjasama. Dengan pendekatan yang halus dan penuh kesabaran yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, akhirnya Ratu Bilqis mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharuskan penduduk Saba meninggalkan matahari lalu bersama-sama menyembah Allah. Suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam pun menjadikan Ratu Bilqis sebagai istrinya. Mereka pun hidup bahagia dengan dua kekuatan kerajaan besar untuk terus berjuang mengemban amanat dari Allah untuk memberantas segala bentuk kemusyrikan dan menyebarluaskan kebenaran hingga agama Allah Subhanahu wa Ta'ala berdiri tegak di muka bumi.